Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Science Tech Channel. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan tentang tutorial pembuatan database menggunakan Visual Basic 6. Di video sebelumnya kita sudah menyelesaikan bagian pertama dari tahapan pembuatan database, yaitu di bagian fondasinya. Kita sudah membuat interface-nya di Visual Basic 6. Kita sudah juga membuat database-nya di MySQL. Sekarang yang dilakukan berikutnya adalah di tahapan rangkanya kita akan melakukan beberapa step di situ. Yang pertama adalah menghubungkan antara interface yang ada di Visual Basic dengan nanti database MySQL. Nanti cara menghubungkannya itu sebenarnya banyak ya. Tapi yang saya akan perlihatkan di sini itu hanya bagaimana cara menghubungkan dengan menggunakan modul. Setelah itu nanti kita akan lanjutkan di video berikutnya, yaitu bagaimana cara memfungsikan keseluruhan fungsi tombol yang ada pada interface database. Baik, namun sebelum lanjut jangan lupa untuk di like, subscribe, dan di share channel ini untuk mendukung channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan manfaat bagi yang membutuhkan. Oke, kita mulai saja. Di video sebelumnya kita sudah membuat database di MySQL dengan nama databasenya adalah Perpustakaan Informatika. Kemudian nanti terdiri dari 4 tabel: anggota, buku, login dengan peminjaman. Kemudian kita sudah juga buat interface-nya, ada beberapa form, ada form login, ada form data anggota, kemudian ada form data buku, kemudian transaksi peminjaman, lalu ada tentang, dengan satu lagi adalah form menu utama. Nah, langkah yang dilakukan adalah kita buat dulu sebuah modul untuk mengkoneksikan database kita dari interface Visual Basic dengan MySQL. Jadi untuk membuatnya adalah kita pilih yang ini di toolbar ini, kemudian pilih yang modul. Kita klik ini modul, nanti muncul project, sebuah modul seperti ini. Nah, kita tinggal double klik, lalu kita nanti ketikkan kode programnya ya. Silahkan nanti diketikkan kode program. Nah, namun sebelum itu, sebelum masuk ke pengetikan kode program di modul ini, langkah yang pertama dilakukan adalah kita buat dulu, atau kita masukkan dulu objek ADO-DC yang ini, ADO-DC ataupun data grid-nya nanti di form interface database kita, supaya nanti ketika diketikkan kode program nanti dia akan otomatis muncul ya perangkat atau atribut dari ADO-DC-nya. Jadi pastikan dulu ada ini di lembar kerja. Nah, cara memunculkan ini biasanya itu tidak kelihatan di sini ya, yang mana data grid dengan ADO-DC. Nah, untuk memunculkannya, kalau tidak muncul di objek ini, kita masuk di project, kemudian komponen. Setelah itu nanti cari Microsoft ADO Data Control 6. Ini satu, ini nanti dicentang. Ini dicentang, kemudian nanti centang juga Microsoft Data Grid yang ini, Microsoft Data Grid Control 6. Ini juga nanti dicentang. Kalau sudah nanti di OK, nanti akan muncul objeknya ini, data grid dengan ADO-DC. Ini tinggal kita drag saja ke lembar kerjanya, dua-duanya ya. Jika sudah, maka kita sudah bisa masuk ke modul tadi. Yang ini modul tadi ini.
Nanti silahkan diketikkan kode programnya. Di sini ada terdiri dari 4 tabel, ada anggota, buku, login dengan peminjaman. Kemudian ini data source-nya adalah purpose. Kemudian inisialnya atau database-nya nanti adalah Perpustakaan Informatika. Ini nama database-nya. Dari mana nanti kita tahu bahwa data source-nya itu purpose? Itu kita lihat di ODBC. Jadi caranya kita tuliskan ODBC, kita pilih yang 32 bit. Nah, jika belum muncul ini, anggap ini purpose belum muncul ya, maka pilih dulu yang di base file, lalu pilih add. Nah, ketika kita sudah menginstal konektor ODBC, nanti akan muncul di bawah itu, bagian bawah ini MySQL ODBC 5.3. Ini tergantung versinya. Kita pakai saja versi 5.3. Nanti kan ada lagi nomornya di belakang. Pilih saja sembarang di situ 5.3 berapa ya. Kita pilih, setelah diinstal nanti itu akan muncul di sini. Maka kita pilih ini, lalu di finish. Nah, di sini kita tuliskan data source name-nya. Data source name yang saya tuliskan tadi sebelumnya adalah ini purpose. Jadi misalnya purpose. Saya tuliskan saja purpose 1. Lalu description-nya boleh diisi boleh tidak. Di TCP IP server kita tuliskan localhost. Kemudian di usernya kita tuliskan root ini, lalu tinggal dipilih database, nama database yang telah kita buat di phpMyAdmin yang database MySQL-nya. Kita akan pilih yang Perpustakaan Informatika. Setelah itu kita pilih tes. Nah, connection successful, baru kita oke, lalu di oke. Nah, otomatis nanti akan muncul di sini ya. Pastikan dulu nanti muncul di sini, baru mengetikkan semua perintah yang di bawah ini nanti. Oke, ini saya hapus saja karena sudah ada sebelumnya. Nah, silakan nanti dicoba bagaimana caranya membuat koneksi database terlebih dahulu. Ini saya perlihatkan kodenya. Yang penting di sini nanti adalah pastikan data source-nya itu sama dengan data source yang dibuat di ODBC. Tadi kan saya tuliskan itu adalah purpose, makanya di sini tertulis data source-nya sama dengan purpose. Kemudian inisial katalognya ini itu sesuai dengan nama database-nya. Namanya adalah Perpustakaan Informatika. Nah, jika sudah, silakan dilanjutkan saja mengetikkan yang ini di bawah sampai di sini ya, di ensub. Nah, itu caranya mengkoneksikan dengan menggunakan modul. Langkah selanjutnya, jika sudah terkoneksi, tinggal kita nanti koneksikan semua form yang ada di sini itu berdasarkan tabelnya. Jadi misalnya saya ambil contoh ini form 2. Ini form 2 kan data anggota. Data anggota kan tadi dia punya database di sini adalah yang ini, nama tabelnya anggota. Nah, cara menghubungkannya, kita pilih yang ADODC ini, lalu kita klik kanan, lalu ADODC Properties. Nah, di sini kita pilih use ODBC data source name. Kalau kita sudah buat tadi di ODBC konektornya, tinggal kita pilih lagi kembali yang purpose data source-nya. Nama data source-nya adalah purpose. Setelah itu nanti pilih tab record source di sini, lalu
Yang dipilih adalah ADCMD table yang ini. Nah, nanti sesuaikan tabelnya apa. Kita pilih table karena ini data anggota ya. Kita pilih tabel anggota seperti ini. Lalu kita tinggal oke. Nah, secara otomatis nanti yang ini record table anggota ini akan muncul di sini nanti ya ketika kita run. Nah, lakukan hal yang sama untuk nanti form 3 untuk data buku, kemudian transaksi peminjaman juga seperti itu. Baik, saya rasa itu yang video cara menghubungkan database dengan menggunakan modul. Selanjutnya nanti kita akan lihat bagaimana kode program untuk masing-masing tombol. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.